Selamat siang, nama saya Kori Dayati, NDH 27. Saya adalah peserta laksana angkatan ke-14 dengan jabatan dosen di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan kembali mereview apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Veronica Hanane Baho, SSMSCMAP terkait dengan komitmen mutu. Diawali dengan pembelajaran komitmen mutu, apa-apa saja yang akan kita dapatkan harapannya dengan belajar komitmen mutu. Jadi terkait dengan indikator hasil capaian yang setelah didapatkan setelah kita belajar komitmen mutu, harapannya peserta dapat menerapkan komitmen mutu ini pada institusi atau instansinya masing-masing. Mutu dan komitmen mutu berarti baik, buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, kualitas. Itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Komitmen mutu berkaitan dengan berpikir kritis dalam rangka analisis isu, merancang dan menampilkan kinerja inovatif yang berkomitmen terhadap mutu, serta memberikan kontribusi positif demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan institusi. Sedangkan hubungannya antara komitmen mutu dengan pelayanan publik itu sendiri adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat khalayak umum, yaitu biasanya ketika kita ekspektasinya begitu tinggi terkait pelayanan umum, tapi kenyataannya mengantri ataupun yang tidak teratur, urusan tidak teratur, itu menjadi suatu penghambat pelayanan publik. Siklus tahap berpikir kreatif sebenarnya bisa kita raih dengan kita melihat sekitar kita terkait dengan ketidakpuasan atau keinginan tahunan atau kejenuhan, kebutuhan, keinginan yang diharapkan oleh pengguna layanan. Kemudian kita merenung berimajinasi, berpikir apa yang bisa kita lakukan, kemudian mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog atau berdiskusi, yang kemudian kita menganalisis, membuat rancangan sosialisasi di lingkungan kita, dan akhirnya lahirlah sebuah karya kreatif sebagai sebuah inovasi yang dapat dimanfaatkan, yang dapat kita manfaatkan untuk penyelesaian dari isu masalah yang akan kita ambil. Berikutnya, komitmen mutu terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas itu sendiri adalah pencapaian target jumlah dan mutu yang kemudian dari permasalahan itu akan menjadi efisiensi, yaitu menghemat sumber daya dalam menyelesaikan kegiatan. Kemudian akan menjadi sebuah inovasi, gagasan ide baru yang sehingga dapat keluar dari rutinitas dan menjadi suatu mutu, yaitu nilai keunggulan produk jasa yang diberikan. Pada pelayanan biasanya berdasarkan PDCA, yaitu plan, bagaimana kita merancang dan kita melakukan dari solusi tersebut, kemudian cek terkait dengan implementasi standar yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai, kemudian action atau apa yang harus kita lakukan. Nilai-nilai dari dasar orientasi mutu adalah mengedepankan komitmen terhadap kepuasan konsumer atau pelanggan, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan melihara agar pelanggan tetap setia, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan, kebutuhan maupun perkembangan teknologi, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif, dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan kolaborasi. ASN dan komitmen mutu sendiri adalah menumbuhkan kesadaran ASN akan pentingnya menghargai inovasi, hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Organisasi harusnya fleksibel supaya bisa mengimbangi perubahan yang terjadi, baik dengan lingkungan, politik, sosial, ekonomi, budaya, pengetahuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mampu mengedepankan hak masyarakat untuk mendapatkan kepuasan. Jadi refleksi atau internalisasi yang bisa kita lakukan atau rencana aksi kita sebagai seorang ASN adalah bekerja dengan hati dan selalu terbuka dengan kritik yang membangun sehingga senantiasa mampu berubah dan memberikan kontribusi yang semakin baik. Jadi
kita ataupun tugas kita sebagai dosen juga harus siap mendapatkan kritik dari mahasiswa ataupun atasan kita ataupun teman sejawat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.